Tapi kesalahan pertama dan satu-satunya adalah kita sibuk untuk ngedit konten dan kita nggak punya waktu untuk ngurusin bisnis kita. Dalam video ini saya akan memberitahukan cara dan strategi dengan menggunakan yang disebut endorse hacking supaya Anda dapat memiliki digital asset konten-konten yang unlimited tanpa Anda harus sibuk untuk konten. Ingin mendapatkan penghasilan dari dunia online, maka kuncinya adalah kita harus memiliki konten. Konten karena tanpa adanya konten pasti kita nggak bisa berkomunikasi dengan calon pembeli kita. Tapi kesalahan pertama adalah kita menjadi seorang pejuang Canva. Kenapa saya bilang pejuang Canva itu mungkin tidak terlalu bagus buat kita yang tujuan akhirnya menjadi seorang pebisnis, adalah karena di awal kita mau dapat profit atau omset. Lalu kita mencari follower dan mencari attention atau perhatian dari target market kita. Karena itu kita butuh konten. Tapi kesalahan pertama dan satu-satunya adalah kita sibuk untuk ngedit konten dan kita nggak punya waktu untuk ngurusin bisnis kita. Dalam video ini saya akan memberitahukan cara dan strategi dengan menggunakan yang disebut endorse hacking supaya Anda dapat memiliki digital asset konten-konten yang unlimited tanpa Anda harus sibuk untuk konten. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, dan kurang lebih selama 8 tahun saya telah mengembangkan bisnis saya menggunakan online marketing, dan saat ini saya membantu teman-teman yang ingin memulai bisnis di dunia online atau bahkan membesarkan bisnisnya menggunakan strategi online marketing. Jadi buat kamu, buat Anda yang baru saat ini bertemu dengan saya di video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Yosef Abbas supaya Anda gak ketinggalan seputar tips, strategi, dan juga teknik-teknik terbaru seputar bisnis marketing dan juga seputar online marketing. Pola cari pelanggan di dunia online itu seperti apa sih? Biasanya seperti ini ya teman-teman. Jadi pertama kali kita akan mencari omset, karena target kita kalau mau buat bisnis pasti supaya profit naik, omset naik. Ternyata dari dunia online yang dibutuhkan adalah cari follower dulu, paling enggak kalau mau langsung jualan ya cari attention dari target market kita. Dan pada akhirnya kita berujung menjadi pejuang Canva. Artinya kita rajin ngedit foto dan video tapi nggak punya waktu untuk ngurusin bisnis. Jadi banyak dari kita yang kadang-kadang meluangkan banyak waktu karena kita sadar ya teman-teman ya, kalau kita punya akun di online shop atau di marketplace kita, otomatis kita harus isi akun tersebut atau toko kita tersebut dengan konten-konten dulu pada awalnya. Katakanlah sekarang kita menggunakan sebuah contoh langsung ya, kita kayak tadi ya. Jadi ada sebuah bisnis, yaitu bisnis skincare. Ada beberapa nih yang saya sudah buka nih. Kebanyakan dari kita, kalau follower kita masih baru, kita masih bangun akun di sosial media, di TikTok ataupun di marketplace, ini sama kurang lebih polanya. Apa itu? Kita lihat di sini, kalau kita scroll ke bawah, ini adalah tipe-tipe konten, ciri-ciri kita sebagai pebisnis yang fokus jadi pejuang Canva atau pejuang yang buat konten dan sibuk buat konten. Apa itu? Kita bisa lihat dari atas sampai bawah, isinya adalah editan-editan grafis aja ya, editan-editan grafis. Lalu kedua, kalaupun ada gambar, yang diambil adalah gambar stock foto gitu ya. Masuk ke Canva, diambil free stock fotonya, atau kita ada website free stock foto, kita gunakan buat di akun kita. Sekarang customer udah pintar, udah cerdas, mereka tahu yang mana yang itu adalah stock foto, yang mana yang itu adalah foto-foto yang real dari influencer kah, dari customer kah, itu kita udah pintar ya, kita sudah sama-sama tahu. Dan tidak baiknya kalau teman-teman masuk ke dalam dunia online dan memiliki sebuah brand dan teman-teman sedang membangun bisnis tersebut di dunia online dengan semuanya grafis dan stok foto seperti ini, perkembangan akunnya bisa dipastikan akan sulit sekali untuk berkembang, apalagi bisa profitable dalam jangka panjang. Nah, harusnya seperti apa? Kita langsung lihat lagi contoh-contoh yang sebaiknya kita ikuti. Contohnya, kalau misalnya teman-teman membuat sebuah akun, katakanlah sama-sama skincare bisnisnya, maka teman-teman sebaiknya seperti ini. Jadi ada talentnya. Ada topik atau membutuhkan copywriting, ada kata-katanya juga ya, sesuai dengan kebutuhan marketnya. Jadi nggak sekedar grafis aja, di sini ada salah satu grafisnya juga memang, tapi dominan adalah ada visual orangnya, karena orang tuh senang untuk melihat orang lain gitu ya. Kalau misalnya dia sedang memperhatikan di sosial media, ada konten-kontennya, grafisnya, tapi tidak banyak, dan kebanyakan kalaupun grafis hanya menunjang konten fotonya seperti ini, before after fotonya ini sudah dominan, tinggal dikasih ya aksen-aksen sedikit aja gitu ya. Seperti ini fotonya dominan, dikasih kata-kata atau editan sedikit aja gitu. Nah, rata-rata adalah menggunakan foto dan video dari si orang tersebut. Saya menyebut gambar-gambar tadi atau elemen-elemen yang bukan gambar grafis dari editan Canva atau editan video yang grafis banget itu adalah digital asset. Kenapa aset? Karena kita punyanya sekali, kita gunakan berkali-kali. Nah, kebanyakan dari kita yang sebagai seorang pebisnis yang masuk ke dunia online, kita lupa untuk menggunakan atau mengkoleksi yang kita sebut dengan digital asset. Padahal
membangun digital asset ini penting untuk profit jangka pendek short term atau punya bisnis yang berkembang dalam jangka panjang atau long term. Nggak boleh dilupakan. Kenapa teman-teman? Karena tanpa adanya digital asset, kita nggak akan jadi kompetitif. Kebanyakan dari kita kan begitu masuk ke online, kita membandingkan nih, mau marketing, kita mau pakai advertising. Sesudah edit tadi ya, udah ada editannya, kita mau coba untuk advertising. Ternyata di advertising ataupun setelah teman-teman coba untuk marketing, kok nggak terlalu optimal profitnya, karena kita lupa elemen yang namanya digital asset. Waktu kita masuk ke dunia online, yang terjadi adalah kita biasanya membandingkan antara setelah konten pasti mau ads atau mau paid promote atau mau endorse. Nah, yang kita lupa, kadang-kadang kita tidak menggunakan strategi endorse dulu pertama-tama sebelum yang lainnya. Untuk apa? Untuk 2 poin paling penting ini. 1, membangun kredibilitas atau digital asset dari brand atau bisnis kita sehingga tampilannya bagus. Kedua, punya stok foto dan video supaya timeline kita itu nggak grafis semuanya. Dan itu kita bisa lakukan dengan menggunakan endorsement. Karena inilah dia teman-teman digital asset yang harus wajib dimiliki seorang pebisnis, terutama yang mereka ingin menggunakan marketing dari dunia online. Dari semuanya ini sering kita kumpulin pertama kali ya adalah follower. Nyari follower dulu dengan cara rajin posting ya. Jadi sering posting tapi marketingnya nggak pernah jalan. Kadang-kadang kita juga mengkoleksi yang disebut WhatsApp atau email list. Jadi kita posting-posting, rajin posting, kita kumpulin WhatsApp-nya. Padahal kalau kita baru masuk ke dunia online, yang kita bangun itu dari poin pertama digital asset sampai ada 6 digital asset itu, nomor 1 adalah foto-foto dulu dan video-video dulu yang bisa naikin kredibilitas dari akun kita seperti tadi kita simulasikan di beberapa online shop tadi. Nah, langkahnya sebetulnya harusnya seperti apa? Yang pertama adalah teman-teman mengumpulkan foto produk atau foto model. Kenapa? Karena kita dapatnya sekali, fotonya sekali, tapi foto tersebut seperti aset. Aset itu kan artinya kita dapetin aset sekali, kita bisa gunakan berkali-kali. Nah, kita gunakan berkali-kali. Yang terpenting adalah yang ketiga nih, materi influencer. Kenapa penting? Karena satu materi influencer bisa menggantikan foto untuk foto produk dan juga photoshoot model dari satu influencer. Jadi menurut saya endorse itu pertama kali teman-teman harus lakukan. Setelah itu baru teman-teman berpikir ke yang sebelah kanan, yaitu nomor 4, 5, dan nomor 6. Jadi inilah kenapa penting sekali buat kita untuk mengumpulkan yang disebut dengan digital asset. Hanya kendalanya, kalau kita ngomongin mengenai influencer atau endorse untuk mengumpulkan digital asset, kita berpikir influencer itu mahal-mahal atau sulit untuk kita bisa mendapatkan endorse influencer kalau kita bisnis yang baru mulai. Itu pikiran zaman dulu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena dulu di tahun-tahun 2016, 2017 influencer itu nggak banyak. Karena nggak banyak maka harganya cukup mahal. Saat ini terjadi yang saya sebut dengan oversupply of influencer. Semua orang, hampir sebagian besar orang itu mau jadi content creator dan mau jadi influencer. Jadi aneh kalau kita bilang ada influencer itu kalau kita menganggap harganya mahal. Harusnya harganya nggak mahal, bahkan bisa murah sekali kalau kita tahu cara untuk endorse hackingnya. Jadi faktanya adalah teman-teman, di zaman saat ini semua orang itu ingin jadi content creator. Aneh kalau kita bilang bahwa endorse itu mahal. Atau pebisnis itu wajib buat konten sendiri, jadi pejuang Canva. Kenapa? Karena saat ini teman-teman bisa menemukan berbagai macam influencer. Jadi yang paling atas sampai paling bawah itu semuanya influencer teman-teman. Namanya di paling atas ini top star influencer atau mega influencer ya, juga orang sering bilang seperti itu. Di bawahnya ada macro influencer, di bawahnya micro influencer, di bawahnya lagi nano influencer, dan di bawahnya lagi end user. Ini artinya orang yang jadi influencer itu banyak banget. Saking banyaknya sampai dibagi-bagi menjadi kategori seperti ini. Dulu waktu tahun-tahun 2016 seperti saya sebutkan tadi, yang namanya influencer itu hanya ada influencer besar aja, yaitu top star atau mega influencer ini, yang followernya mungkin di atas 1 juta, sudah 200k followers. Sekarang influencer itu banyak sekali. Dan karena itu kalau kita bilang endorse itu mahal, artinya kita belum tahu ada piramida influencer ini yang harganya bisa jadi sangat ekonomis, murah, bahkan gratis teman-teman. Yes, gratis kalau kita tahu cara mencarinya. Jadi saat ini kita bisa tahu bahwa influencer atau endorsement yang kita bisa lakukan itu bervariasi. Gunanya untuk mengumpulkan digital asset tadi yang membuat bisnis kita itu fotonya jadi, videonya jadi bagus-bagus dan nggak grafis ya. Kita jadi terbebas dari ngedit atau buat video, bisa fokus lebih ke mengembangkan bisnis kita, memarketingkan produk yang kita miliki. Bukan terjebak
jadi pejuang Canva. Karena itu kita harus bisa tahu ternyata ada yang namanya nano influencer, micro influencer, macro influencer. Kita lihat sekali lagi, mereka ini dibedakan dari satu, jumlah followernya iya, tapi yang terlebih penting lagi adalah fungsi mereka apa di dalam bisnis kita. Jadi kalau kita lihat di sini, top star itu dia followersnya ini memang ini berbeda-beda antara top star yang ada di Instagram, TikTok ataupun di YouTube. Tapi kurang lebih secara garis besar, top star adalah influencer-influencer yang sudah followernya besar sekali. Misalnya 1 juta follower ke atas biasanya disebut top star. Yang makro itu biasanya followersnya itu ya kurang lebih 200k followers. Yang mikro kurang lebih 50k followers, yang nano kurang lebih 10k followers. Yang end user itu kurang lebih dari 0 sampai 1000 followers. Itu sudah disebut dengan influencer sangat kecil atau end user atau KOC, Key Opinion Customer. Jadi orang-orang yang seperti kita juga yang mereka sebetulnya punya followers lumayan dan mereka bisa kita jadikan word of mouth online atau marketing online menggunakan influencer marketing dari end user ini. Jadi ini influencer itu luas sekali teman-teman. Jadi kalau influencer yang kita sebut, tapi kan influencer atau endorse itu mahal, berarti kita hanya tahu mengendorse mereka-mereka yang ada di pucuk atas top star ini. Padahal kita bisa lihat di sini ada segitiga. Top star ini adalah paling kecil yang memang nggak banyak, mungkin hanya 1% dari seluruh piramida influencer yang besar sekali ini. Jadi aneh kalau kita bilang bahwa endorsement itu mahal, karena mungkin mereka yang bilang seperti itu belum tahu bahwa influencer itu ada banyak sekali di sini. Dan bahkan semakin ke bawah harga endorse-nya semakin murah dan bahkan gratis. Nah itulah kenapa ada yang kita sebut dengan endorse hacking. Jadi endorse hacking ini adalah kita jadi tahu nih ada berbagai influencer tersebut dan kita bisa hacking endorsement sehingga kita bisa tahu cara paling mudah, paling cepat dan rendah resiko untuk endorsement. Kenapa? Karena kita bisa melihat langsung dari bisnis yang kita hacking. Jadi itulah kenapa saat ini teman-teman, kalau kita dibilang bahwa pebisnis harus ngedit konten sendiri, menurut saya mungkin nggak juga. Kenapa? Karena banyak mereka influencer dan content creator. Kalau udah kita sebut influencer dan content creator artinya apa sih? Mereka itu jago buat konten gitu ya. Udah banyak orang yang mau jadi influencer, content creator dan jago buat konten. Kita ikutan mau buat konten, bukan fokus ngurusin bisnis. Jadi saran saya adalah teman-teman bisa justru mengirit menggunakan influencer. Karena kenapa? Dibanding satu, kita harus hire nih orang yang bisa jadi talent di video atau foto kita hire. Kita meng-hire mereka yang bisa copywriting untuk post kita. Kita harus hire mereka seorang editor yang bisa ngedit di Canva atau di video. Dibanding kita meng-hire ketiga-tiganya ini ya, kita bisa menggunakan satu orang. Siapa itu? Influencer. Tapi influencernya tentu kita pilih influencer yang memang dia bukan yang top star tadi, tapi yang di bawah-bawah yang harganya ekonomis dan bahkan bisa gratis kalau Anda tahu strategi-strateginya. Seperti yang kita bagikan ada di bawah deskripsi dari video ini, itu ada profitable endorse framework. Sehingga teman-teman bisa nantinya belajar gimana caranya menemukan influencer yang ekonomis bahkan gratis dengan metode endorse hacking. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kalau kita harus punya tiga-tiganya ini, copywriter, punya talent buat video kita, punya editor, ini bayar satu persatunya buat kita seorang pemula atau seorang pebisnis ini, mungkin kita punya budgetnya, tapi akan sangat buang-buang uang juga teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman bisa dengan hanya satu influencer itu sudah jago copywriter, jago copywriting, bisa nulisnya bagus. Kedua, si influencer ini sudah terbiasa ngisi konten, dia bisa menggantikan talent. Ketiga, influencer itu jago ngedit loh, dia di akunnya mereka sendiri, mereka udah terbiasa untuk ngisi konten dan ngedit. Jadi dengan menggunakan influencer, teman-teman sebenarnya nggak usah untuk hiring orang satu persatu tadi ya. Jadi itulah sebabnya saat ini teman-teman sudah berhenti jadi pejuang Canva, fokus ke bisnisnya teman-teman, sehingga kita nih bisa lepas dari yang namanya operasional harian ngurusin konten, dan kita fokus majuin bisnis kita, naikin omset penjualan kita, naikin profit kita. Dengan apa? Kita cari, kita harus marketingnya kemana? Harus menggunakan advertising, harus menggunakan kolaborasi, harus menggunakan influencer-influencernya siapa. Itu yang kita fokuskan sebagai business owner, bukan kita sibuk untuk jadi pejuang Canva. Nah, semoga info ini bisa berguna buat teman-teman. Insight ini bisa membawa bisnis teman-teman ke arah yang lebih betul lagi ke depannya. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tapi sebelumnya, kalau hingga saat ini teman-teman belum subscribe ke channel Yosef Abbas, maka
saya ajak teman-teman saat ini untuk subscribe sekarang juga supaya nggak ketinggalan tips-tips seperti ini yang ada di video ini. Nanti teman-teman akan dapatkan infonya lebih lengkap lagi seputar bisnis marketing dan juga seputar terutama online marketing. Jadi subscribe sekarang juga dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. And don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.